warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Move Radio di Hotel Grand Central Premier, Jalan Putri Merak Jingga, nomor 3A Medan. Selamat pagi Mover, selamat pagi mendengar kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan yang juga nanti menyaksikan kita langsung dari channel YouTube-nya Move Radio Official. Senang sekali pagi hari ini, jadi kalau sudah dari beberapa waktu lalu yang sudah follow Instagram-nya Move Radio Online, itu sudah tahu kalau hari ini tanggal 20 Desember 2023 di hari Rabu, saya kedatangan seorang tamu maksud saya sampai harus keberibet nih dengan tamu saya yang satu ini. Saya akan bacakan dulu siapa-siapa seperti apa riwayat beliau. Saya yakin Anda yang mendengarkan kita di Sumatera Utara mungkin tidak asing dengan nama beliau ya. Jadi saya bacakan dulu kalau beliau adalah pria yang lahir tanggal 17 Februari tahun 1956. Ini pernah menjadi kepala kepolisian daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2005 sampai dengan 2006. Juga pernah jadi kepala kepolisian daerah Sumatera Utara di tempat kita saat ini di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pernah juga menjadi kepala lembaga pendidikan Polri itu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan juga pernah menjadi kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri itu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Masih panjang lagi Mover ya, saya bacakan lagi untuk meyakinkan Anda untuk bisa kenal lebih dekat dengan tamu saya pagi hari ini. Juga beliau pernah menjadi wakil kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau Wakapolri, benar ya Bapak ya? Betul, ya. Itu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Kepribadiannya kalau saya lihat tegas. Pertama saya jumpa beliau datang dengan keadaan kondisi yang masih cukup fit ya, menurut saya seperti itu ya Pak ya. Tapi masih. Apakah mungkin ada hal menarik dari tamu saya pagi hari ini? Kita akan coba bertanya, kita akan kenal beliau secara lebih dekat lagi. Seperti apa sosok beliau, apakah beliau cukup mengenal Sumatera Utara dan siapa beliau nantinya di akhir acara kita nanti Anda akan tahu apa maksud dan tujuan beliau ada di Sumatera Utara. Kita langsung kenalan aja dengan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Handes Ugro Seno SH. Selamat pagi Pak Ugro. Selamat pagi Mas Jeki. Saya senang sekali Bapak berhasil menjawab. Jadi saya sebenarnya punya effort juga nih untuk ngajak Pak Ugro ke saya. Mulai dari saya cari Instagramnya Pak Ugro begitu ya Pak ya. Saya DM Pak Ugro sampai dibalas gitu. Sampai akhirnya bisa datang ke Move Radio. Untuk topik kita pagi hari ini adalah berbicara masalah sumut maksudnya masalah sumut yang belum selesai. Jadi kalau topik ini yang saya angkat masalah sumut yang belum selesai, komposisinya saya arahkan dulu untuk Anda mendengarkan kita bahwasanya Pak Ugro akan concern itu berbicara masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Benar ya Pak Ugro ya? Iya. Berbicara juga sengketa lahan. Mungkin setiap hari di media sosial Anda di Sumatera Utara, Medan dan sebagai kabupaten kota ini selalu sekali mendengar masalah kasus sengketa lahan dan ormas. Ini sepertinya masalah Anda sangat krusial ini ya Pak Ugro ya, berbicara mulai masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan, berbicara masalah sengketa lahan dan juga ormas. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, sebenarnya hari ini Bapak datang ke program kita kenal lebih dekat. Tapi saya juga harus tahu, apa sih kegiatan Bapak selama ini? Kegiatan sebelum datang ke sini atau kegiatan? Kegiatan selama beberapa tahun ini Bapak tidak kedengaran gitu loh. Ya. Jadi sejak pensiun dari Polri tahun 2014 ya, tanggal 1 Maret ya. Nah, saya diminta untuk menjadi penasihat senior di Department of Justice USA yang diwakili di sini oleh ICTEP, khususnya di bidang hukum dan keamanan. Yang kedua, saya diminta oleh masyarakat olahraga untuk menjadi ketua umum pengurus pusat Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia. Tenis meja ya Pak ya. Nah, yang ketiga ya biasanya banyak orang konsultasi masalah hukum, makanya ada kantor pengacara juga saya. Jadi saya kalau tidak membuka kantor pengacara, kalau saya hanya main telepon nanti ke pejabat-pejabat, saya pikir nanti dianggap saya maklar kasus, saya nggak mau. Makanya saya resmi buka kantor pengacara. Saya terngiang banget kalau bicara masalah maklar kasus, kayaknya lagi hits banget ya ini ya Pak Ugro ya. Baik Pak, saya mau tanya nih, saya akan bawa Bapak dan juga pendengar kita tentunya Mover untuk bisa kenal lebih dekat lagi. Seberapa kenal Pak Ugro dengan Provinsi Sumatera Utara Pak Ugro? Ya, saya
datang si Sumatera Utara ini pada saat ada keributan antara aparat kepolisian di Sulawesi Selatan ya dulu Oke. dengan mahasiswa HMI di sana. Jadi kawan-kawan, adik-adik yang dari HMI ini akan melakukan unjuk rasa hari pertama saya bertugas. Ya. Ya kan? Terus saya bilang kenapa harus unjuk rasa? Saya undang di rumah. Jadi tidak undang di kantor, di rumah saya ajak dialog. Oke. Ya, Langsung jadi ke rumah ya Pak ya? ya diundang ke rumah. Jadi rumah saya itu adalah rumah rakyat dulu. Jadi ya Kapolda harusnya membiasakan rumah jabatan itu bukan rumah pribadi tapi rumah rakyat gitu. Oke. Nah, di situ saya ajak dialog. Ya kan? Jadi saya tanya budaya-budaya di Melayu ini mungkin menurut saya salah satu budaya yang masih terjaga kearifannya, ya kan. Jadi apakah Anda akan mengikuti unjuk rasa seperti di Jawa, ya kan? Ada unjuk rasa yang membawa kerbau dan sebagainya. Masa unjuk rasa bawa binatang? Saya bilang gitu. Nah, bagaimana kalau di sini nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah bakar-bakar apapun lah. Kalau mau unjuk rasa dengan lilin itu kan membawa perasaan, gitu ya kan? Kalem jadinya ya Pak ya unjuk rasanya ya. Kemudian kalau mau menyampaikan pendapat, datang aja ke DPR, DPRD provinsi mungkin atau kabupaten atau kota. Ya adu pantun saja. Masyarakat Melayu ini kan tingkat intelektualitasnya kan tinggi. Jadi kalau bisa adu pantun nanti ketahuan yang lebih pintar anggota DPRD atau masyarakat atau mahasiswa tadi. Oke. Ya, jadi itu lebih menarik. Makanya waktu saya kemari saya adakan lomba unjuk rasa menggunakan pantun dan ternyata juga mereka antusias sehingga komunikasi saya dengan mahasiswa di Sumatera Utara ini dengan masyarakat sangat baik sekali. Jadi saya juga mengalami masyarakat minta tolong misalnya kepada polisi itu tidak harus melalui saluran Propam, SPK dan sebagainya. Saya sampaikan dari jam 8 malam sampai ya jam 12, jam 1 saya buka rumah saya kalau mau hadir di rumah sampaikan permasalahan dan itulah yang akhirnya membawa masyarakat mudah untuk menyampaikan pengaduannya, permasalahannya kepada saya. Kan saya juga bintang 2 kan bisa juga menjadi penerima laporan polisi gitu, laporan yang lisan gitu ya. Iya yang lisan tertulis ya Pak ya. ya. Jadi seperti itulah masyarakat di sini. Pernah ada satu juga masyarakat dari daerah Siantar nggak salah ya. Oke. Jadi dia ada urusan, terus kita sampaikan ketemu Kapolres selesai. Pada saat Lebaran gitu, dia kirim jeruk 1 truk sama saya. Dulu kirim jeruk kan biasanya cuma satu keranjang kecil. Betul. Ya. Ini satu truk ya Pak ya. Ini bagi-bagi aja lah semua di masyarakat gitu aja. Ya. Seperti itulah masyarakat mungkin di sini kalau dilihat orang bicaranya mungkin keras ya, gitu ya, kasar gitu ya. Tapi hatinya kedengarannya. lembut itu saja. Buktinya Bapak dapat jeruk 1 truk ya Pak ya? 1 truk saya dikirim, tapi lain kali jangan 1 truk lah, 1 keranjang kecil aja nggak ada yang makan nanti. Baik Pak, saya akan coba ajak Bapak untuk bisa melihat kondisinya sekarang di tahun 2023 gitu kali ya Pak Ugro ya. Mungkin agak sedikit berbeda dari Bapak waktu di sini pernah tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ya Pak Ugro ya. Sekarang ini kan memang semuanya berubah secara cepat begitu ya Pak. Dengan semakin tingginya teknologi, daya serap masyarakat juga untuk bisa menerima informasi itu juga sangat cepat sekali. Viral itu bukan suatu hal yang sulit untuk saat ini sebenarnya Pak Ugro. Mau yang negatif juga viral, yang positif juga bisa jadi viral juga Pak Ugro. Tapi sebenarnya apakah masih mungkin ketika masyarakat ini bisa berkoordinasi seperti yang Bapak bayangkan begitu hangatnya dengan DPRD mungkin atau stakeholder yang berkaitan dengan pemerintah di saat sekarang zamannya sudah begitu berubah gitu Pak Ugro? Ya seharusnya bisa ya. Jadi kita berharap aparat pemerintah atau aparat negara itu bertindak melayani, ya kan? Ya bukannya di Kota Medan atau di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia. Jadi sebagai contoh ini, kadang-kadang secara tidak sadar mereka menciptakan jarak dengan masyarakat. Itu ya kan? dia maksudnya. Iya, misalnya masuk ke kantor instansi pemerintah, manapun lah, harus ada parkir bayar. Yes. Padahal mereka itu kan pelayanan, mana ada pelayanan harus menarik parkir. Benar. Kan tidak ada, ya kan? Nah itu salah satu. Yang kedua, komunikasi, harusnya dibuka komunikasi baik
selama jam kantor atau di luar jam kantor. Jadi jangan sampai mungkin gubernur ya kan, di sini ada Pangdam, ada Kapolda, ada ketua pengadilan tinggi, ada kejaksaan tinggi dan wakil-wakilnya, ya buka aja komunikasi. Makanya sistem informasi yang dari masyarakat ini kalau bisa disiapkan yang online saja. Ya, saya berpikir gini, contoh di Polri misalnya ini, kenapa kalau masyarakat ingin melaporkan dugaan tindak pidana harus ke kantor polisi? Jadi seharusnya dengan situasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang, setiap perwira di polisi harus bisa menerima laporan polisi online saja. Oke. Jadi tidak brigadir ya. Jadi bayangkan saja kalau setiap perwira di Republik ini bisa menerima laporan polisi ini, ya kan? Kalau hanya kantor polisi kita hitung aja, mungkin Polsek ada 5.000 lah. Iya. Polres mungkin ada 600, 5.600, ya kan? Polda 38, 5638, Mabes 1, 5639 titik laporan. Tapi kalau setiap perwira bisa menerima laporan, jumlah perwira saja ada kurang lebih 60.000. Berarti 60.000 titik laporan. Contoh misalnya di sini kan ada anggota Brimob. Iya. Nah, Brimob itu ada perwira juga. Nah, kalau di samping asrama Brimob ada yang mau laporan kan tidak harus datang ke Polsek. Iya betul. Cukup ke anggota Brimob. Nah, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Jadi gubernur, bupati, wali kota ya buka seperti itu. Jadi ya ini sedikit saya baru ingat nih. Saya pernah ditawari untuk jadi calon gubernur Sumatera Utara. Oke. Ya kan, tapi saya lihat ada Pak Adi Rahmayadi, saya bilang saya nggak usah. Tapi niat saya kalau saya jadi gubernur Sumatera Utara, rumah jabatan gubernur itu rumah rakyat, jadi rakyat bisa datang setiap saat. Seperti waktu Bapak jadi Kapolda, rumah iya. Bapak menjadi rumah rakyat. Iya, rumah seperti rakyat. itu ya. Ya, jadi kesempatan untuk melayani itu ya kita sama dengan kalau kita beribadah, setiap saat kita mau komunikasi sama yang Maha Pencipta kan bisa nih. Jadi kalau di sini sudah ditunjuk mendapat amanah sebagai pimpinan di daerah di level manapun, siapkan untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Oke, kita break dulu Pak Ugro. Ya. Kita di break dulu di segmen pertama. Nanti di segmen kedua kita boleh ajak bergabung ya. Berapa pendengar-pendengar dari Move Radio yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com untuk bisa mungkin sharing atau mungkin sekedar diskusi dengan tamu saya pagi hari ini di program Kenal Lebih Dekat. Karena kita akan kembali sesaat lagi.